Kak mungkin bisa jelaskan mungkin kegiatan hari ini ngisi seminar atau tidak apa sih Kak? Oke, ini sebenarnya aku diundang sama komunitas si Jabbers Community gitu ya, dimana mereka ini memang udah aktif banget sih untuk apa kajian-kajian gitu untuk akhwat gitu, untuk perempuan-perempuan di masjid-masjid, kadang di tempat-tempat seminar gitu, dengan menghadirkan guru-guru gitu ya. Nah, salah satunya hari ini sama Umi Vira, dan ini kita ngebahas tentang apa namanya, cara kita untuk tetap bersuara untuk saudara-saudara yang ada di Palestina kayak gitu. Jadi ketika udah diajak, kebetulan juga acaranya juga memang ini apa namanya, membangkitkan kita ya, untuk menyadarkan kita, membangkitkan kita untuk bisa bersuara tentang saudara kita yang ada di Palestina tuh kayak wah ini pas banget sih. Jadi makanya udah ikutan, karena memang kalau kajian-kajian itu ya Masya Allah ya, yang datang tuh juga Alhamdulillah gitu, dan mereka juga semangat walaupun weekend tapi nyoba untuk cari ilmu terus setiap harinya. Dan untuk kalau kajian terutama nih untuk tema saudara kita pastinya Kakak selalu insya Allah mengusahakan terdepan atau seperti apa sih Kak? Betul, insya Allah ya, ketika memang apa namanya, bicara tentang Palestina ini, memang kayak ada perasaan tersendiri yang membuat kita tuh kayak digerakin aja sih gitu. Dan kadang juga ketika memang waktunya pas, jadwalnya pas, pasti aku akan hadir gitu. Karena memang ternyata gitu ya, masih banyak tuh teman-teman kita yang ada di Indonesia sendiri aja gitu ya, yang kadang tuh bukan mereka nggak peduli, tapi mereka tuh nggak paham gitu. Nah, supaya untuk ngebangkitin kepahamannya mereka kan ya dengan hadir di majelis-majelis ilmu, jadi tahu kenapa sih kita kok harus bersuara tentang mereka, kenapa sih kita harus ngebelain mereka, kenapa sih kita harus berdonasi buat mereka. Yaitu dia tadi, dengan adanya ilmu-ilmu ini, apalagi yang nyampein juga ada ustazah gitu ya, ada guru-guru, ya insya Allah lebih nyampe kayak gitu. Nah juga Kakak juga bisa dikatakan senang sharing kayak tadi maksudnya sharing dalam arti gimana caranya wah gini itu seperti apa sih Kak? Iya mungkin ya gini ya, alhamdulillah mungkin saat ini saya diberikan kemudahan gitu ya, di mana ada beberapa followers yang ngikutin saya di sosial media gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya followers saya yang mungkin ya masih belum banyak banget gitu ya, tapi setidaknya saya bisa menginfluence mereka tahu lah gitu, apa sih kondisi apa sih yang terjadi di Palestina. Jangan sampai saya punya followers tapi nggak ada gunanya gitu. Apa gunanya sosial media saya kalau saya nggak bersuara, nggak ngebahas tentang Palestina. Jadi saatnya saya juga sih ya, mungkin kemampuan saya dikasih Allah untuk bisa jadi influencer mungkin, jadi bisa menginfluence followers saya gitu. Jadi setidaknya jalan saya di situ, mungkin saya nggak bisa nih datang ke Palestina untuk perang, ngadepin tentara-tentara Israel atau gimana gitu ya. Tapi ya insya Allah dengan saya ngasih informasi, ngasih edukasi tentang bagaimana kita harus berjuang menghadapi penjajahan ini, juga tentang kemanusiaan aja sih sebenarnya, orang-orang jadi tersadarkan aja gitu. Nah juga kalau Kakak sendiri maksudnya kalau acara seperti ini bisa dikatakan emang garis terdepan atau emang ikut organisasi khusus bareng teman-teman hijrah yang lain Kak? Sebenarnya sih saya nggak fokus di satu organisasi tertentu sih enggak, tapi saya memang sama siapa aja saya hayu. Ketika memang itu kelembagaannya ya, terkadang kita juga harus berhati-hati juga, karena ada mungkin ya kita juga nggak tahu gitu ya, bilangnya lembaga kemanusiaan yang tiba-tiba belum pernah posting soal Palestina, belum pernah ngomong soal Palestina, tiba-tiba dia apa namanya, menggalang dana untuk Palestina, ngasih ada kuris apa yang dikirim segala macam. Nah itu kita kurang setuju juga, karena memang untuk menyalurkan dana atau donasi ke saudara kita yang di Palestina kan bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi memang benar-benar lembaga kemanusiaan yang memang sudah resmi, yang memang udah jelas. Jadi dana-dana yang kita kasih pun juga sampai gitu. Jangan sampai orang-orang ini ngebuka juga peluang orang-orang yang nipu, orang-orang yang nggak paham gitu ya, ketika pengennya emang girohnya bagus, aku pengen donasi, tapi malah ternyata salah ya, walaupun itu tetap akan dicatat sama Allah. Tapi ya setidaknya ketika kita memang bekerja sama dengan beberapa organisasi, ketika dia organisasinya bagus dan memang donasinya tersampaikan, kita pasti akan support. Jadi aku nggak istilahnya terafiliasi dengan satu atau dua organisasi aja sih, tapi beberapa lembaga kemanusiaan yang memang fokus untuk pengiriman dana untuk Palestina, kita tetap support. Kak, ini juga edisi Kangen Madinah nih mungkin sang suami lagi posting kalian berdua itu seperti apa? Awalnya mau bikin konten lucu dan akhirnya kayak berkangen atau seperti apa sih Kak? Iya itu dia, memang ya qadarullah ya, tahun ini aku nggak bisa ikutan haji sama Mas Ari gitu, karena memang
dari tahun lalu tuh ketika kita haji bareng emang salah satu doa kita adalah pengen banget misalnya Allah mudahkan, Allah kasih panggilan lagi untuk bisa naik haji bareng. Ya tapi itu dia balik lagi memang panggilan ya, maupun udah ada dapet kuota kemarin ternyata ya aku harus tetap ngurusin anak-anak juga gitu, jadi Mas Ari sendiri. Nah itu juga pas pergi dia juga bilang sih, ya gimana nih aku sendirian gitu kan. Nah kita kan memang selalu bikin konten-konten lucu gitu ya, konten-konten lucu yang insya Allah juga bukan cuma sekedar bikin orang ketawa-ketawa aja, tapi ada maknanya lah gitu di balik postingan tersebut. Kayak misalnya kita waktu itu suka misalnya bikin di Madinah, tempat paling romantis. Ya memang gitu kan. Kita di situ pertama kotanya emang tenang banget. Bayangin di situ cuma ada jasadnya Rasulullah SAW aja, kita tuh udah ngerasa tenang banget. Nah di situ kita bisa barengan tuh di satu kota gitu kan. Terus ketika kita harus terpisah kan karena memang khusus untuk cowok sama cewek kan dipisah. Terus kita kayak ada satu di pintu nomor berapa aku lupa deh, pintu sekian kita janjian di sana. Itu kan kayak masa-masa romantis banget ya. Nah jadi kita pengen ngasih konten yang kayak gitu yang kita bilang keromantisan membuat orang jadi pengen juga aku nanti once aku ada waktu bisa ngajakin pasangan aku nanti bisa ke sana atau ngajakin ibunya siapapun, jadi ada rasa keinginan untuk bisa berangkat ke situ. Dan juga kalau melepas kangennya biasanya seperti apa sih Kak? Video call kan sekarang udah nggak kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kesannya kalau misalnya pergi lama tuh udah nggak ada komunikasi, nggak ada apa ya. Alhamdulillah sekarang kan udah ada video call. Setidaknya dia selalu info, kayak kemarin aja pas waktu wukuf di Arafah itu aduh momennya sedih banget, jadi pas banget wukuf terus pas tenggelamnya matahari kita video callan. Bagi Kakak sendiri mungkin dari konteks itu nanti mengajak kayak menginspirasi banyak orang kayak ntar next biar orang-orang banyak ke sana atau sudah apa sih biar gak banyak mikir. Iya salah satunya itu kita pengen share ya. Pertama adalah kita pengen share sebenarnya. Share dalam artian kita kalau misalnya kita ketemu nih ada makanan enak, ada kafe enak atau apapun itu, kita pengen share kan bahwa ini tempatnya enak banget loh, ini makannya enak banget ya. Sama halnya seperti itu. Ketika kita ibadah di tempat yang memang Allah udah berkahi gitu ya, Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, kita tuh kayak pengen nge-share gitu betapa nikmatnya loh ibadah langsung di sini. Jadi kayak pengen ngajak-ngajak orang yang mungkin selama ini belum kepikiran punya uang tapi nggak tahu uangnya mau kemana mungkin ya udah coba untuk bisa nabung pelan-pelan untuk bisa berangkat ke sana. Jadi kita sudah lebih ke sharing-sharing aja, dan alhamdulillah ada beberapa ya mungkin kayak kemarin Mbak aku gara-gara ngeliatin postingan kamu haji kemarin tuh jadi pengen banget aku jadi daftar haji nih sekarang, mudah-mudahan ya Mbak dikasih kemudahan dicepat-cepat yang kayak gitu-gitu kan. Mudah-mudahan jadi insya Allah jadi bisa jadi pahala jariah aku juga gitu. Jadi walaupun gimana kita share tentang kebahagiaan kita di sana, ngajakin orang kayak jadi pengen untuk berangkat ke situ. Dan juga dari kepulangan Mas Hari ke sekarang masih kepalanya masih gundul, maksudnya masih terusnya akan gundul? Enggak lah. Terus pindah atau emang khusus haji aja? Sebenarnya salah satu kan makanya dibilangin ya rambut itu kan mahkotanya kita ya, karena ya itu sebenarnya kalau misalnya mau bicara tentang suka atau nggak suka dia gundul ya sebenarnya kan orang juga mungkin pengennya lebih memilih punya rambut gitu. Tapi itulah dia tadi kan hikmahnya ketika kita menjalankan haji atau umroh itu kan ketika kita menggundulkan rambut kita, misalnya kita menggundulkan semua dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita apapun itu kan salah satu simbol juga gitu. Nah insya Allah dia juga bilang, aduh kamu siap-siap ya ketemu aku dalam posisi kayak gini. Iya nggak apa-apa, insya Allah kan nanti akan tumbuh lagi rambutnya. Jadi nggak masalah, itu malah jadi simbol aja bahwa insya Allah jadi manusia yang lebih baru lagi. Kak, terakhir Kak, mungkin sekarang untuk mengajarkan anak ngaji dalam arti kan ada tipikal anak kecil yang ngaji, ada yang telaten, ada yang suaranya terlalu keras, ada yang rendah, itu sebaiknya seperti apa sih Kak kalau untuk mengajarkan anak agar anak kecil ini cara mengajinya tuh pelan aja atau seperti apa sih? Kalau aku sih lebih nanamin ke anak-anak tuh dia cinta dulu sama Al-Quran ya, sebelum dia baca dengan nyanyian yang seperti apa mungkin ya, itu kan nanti ketika mereka udah paham mereka akan tahu nih mereka mau ambil istilahnya mau ngambil nada yang seperti apa gitu untuk ngaji. Kalau aku lebih ke mereka biar cinta dulu sama Al-Quran, dia bukan cuma sekedar baca tapi paham. Jadi kadang saya selalu bilang, nak kamu kalau misalnya tiap hari iseng aja, kan sekarang udah ada di handphone ya, udah semudah itulah gitu. Kita buka nih si Al-Qur'annya, ntar kamu lihat aja salah satu random aja kamu baca, kamu buka ayat tersebut kamu baca, kira-kira
pas nggak dengan isi hati kamu hari itu. Nah alhamdulillah ya itu aja dulu. Nah ketika misalnya mau nanti disuarakan lebih jelas atau apa itu nanti istilahnya udah ke nomor sekian lah. Yang penting mereka paham, mereka cinta dulu. Karena ketika mereka udah dapet hati itu, mereka akan dengan sendirinya gitu ya melafalkan Quran dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dengan suara lantang dalam arti istilahnya kan ada yang nggak sabaran untuk diajarin ngaji itu. Oh maksudnya ngajarin merekanya. Maksudnya ada yang Oh. ngajarinnya bila ada yang bila gitu. Mungkin Oh. seperti apa kan? Itu sih berbagai cara orang ya, tapi ya memang itu dia tadi ketika kita ahsan menyampaikan pengajaran itu dengan baik, insya Allah itu akan lebih masuk dibandingin kita marah-marah dengan suara yang tinggi untuk ngajar ini ingat A bukan A gitu apa gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan hal simple gitu ya, tapi kalau kita ngajarin lebih ahsan ya kan Al-Quran itu kan semua tentang kebaikan gitu ya. Nah, masa kita ngasih apa istilahnya kita ngajarin sesuatu yang baik, kita memperkenalkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, dimulai dengan sesuatu yang buruk. Kan alangkah baiknya asalnya kita ya dengan memperkenalkan yang baik, dimulai dengan sesuatu yang baik juga. Ya jadi kita harus sabar ya, namanya orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin anak yang bisa langsung cepat ngafal, ada yang bisa cepat tahu huruf-huruf, pengenalan huruf bisa lebih cepat. Ada juga yang masih kan ada keterbatasan. Ya insya Allah jalanin aja. Intinya adalah memperkenalkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang baik juga.